Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mira Priani. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang Abhidhamma Pitaka. Sebelum lanjut ke video materinya, jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe channel ini ya. Kalau gitu, kita langsung aja ke video materinya. Abhidhamma Pitaka berisi uraian filsafat Buddha, Dhamma yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Pada umumnya, isinya terdapat dalam sutta-sutta, tetapi yang diuraikan dalam bagian ini adalah bentuk yang terperinci. Abhidhamma didefinisikan sebagai Abhi yang berarti tinggi dan Dhamma yang berarti ajaran Sang Buddha. Jadi, Abhidhamma dapat didefinisikan sebagai Dhamma atau ajaran Sang Buddha yang tertinggi. Abhidhamma pertama kali diajarkan oleh Sang Buddha kepada para dewa di alam Dewa Tawatimsa sebagai bakti Sang Buddha kepada ibunya yang pada saat itu terlahir di alam Dewa Tusita. Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma di Tawatimsa selama 9 menit dalam waktu alam dewa, atau jika di alam manusia maka sekitar 3 bulan lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, Abhina atau kemampuan batin yang dimiliki Sang Buddha, beliau mengarahkan pikirannya membentuk sosok diri untuk menjunjungi alam manusia guna berpindah kata di suku Utakuru. Sebagai nasihat tertinggi, Abhidhamma memungkinkan seseorang pembagian kitab Abhidhamma Pitaka. Terdapat 7 pakara atau 7 bagian, yaitu 1. Dhamma Sangani, 2. Vibhanga, 3. Dhatu Kata, 4. Pugala Panati, 5. Kata Vatu, 6. Yamaka, dan 7. Patana. Yang pertama, Dhamma Sangani. Rincian Dhamma yakni unsur-unsur atau proses-proses batin yang berisi tentang penggolongan fenomena atau Dhamma. Yang kedua ada Vibhanga, yaitu perbedaan atau penetapan pendalaman mengenai soal-soal dalam Dhamma Sangani dengan metode yang berbeda. Buku ini terbagi menjadi 8 bab atau Vibhanga dan masing-masing mempunyai 3 bagian. Yang ketiga, Dhatu Kata, yaitu penjelasan mengenai unsur-unsur batin dan hubungannya dengan kategori lain. Buku ini terbagi menjadi 14 bagian. Yang keempat, Pugala Panyati, penjelasan mengenai orang-orang, terutama menurut tahap-tahap pencapaian mereka sepanjang jalan. Dikelompokkan menurut urutan bernomor dari kelompok 1 sampai 10 seperti sistem dalam kitab Anguttara Nikaya.
kelima, kata watu. Berisi pokok-pokok pembahasan yaitu pembebasan dan bukti-bukti kekeliruan dari berbagai sekte atau aliran-aliran tentang hal-hal yang berhubungan dengan teologi dan metafisika. Terdiri atas 23 bab yang merupakan kumpulan percakapan-percakapan atau kata. Yang keenam, ya maka, yaitu kitab pasangan yang oleh Giger disebut logika terapan. Pokok masalahnya adalah psikologi dan uraiannya, disusun dalam pertanyaan berpasangan. Kitab ini terbagi menjadi 10 bab yang disebut ya maka. Yang ketujuh, Patana, kitab hubungan yaitu analisis mengenai hubungan-hubungan atau sebab-sebab dan sebagainya dari batin dan jasmani yang berkenaan dengan 24 pacaya atau kelompok sebab-sebab. Dalam Abhidhamma, baik pikiran maupun fisik yang membentuk sistem kompleks makhluk hidup dianalisis secara mikroskopis. Hal-hal yang berhubungan dengan proses berpikir, proses kelahiran, dan kematian dijelaskan secara rinci. Ilmu psikologi modern juga menjadi kajian Abhidhamma. Namun, Abhidhamma mengajarkan ilmu kejiwaan tanpa jiwa sama sekali. Melalui Abhidhamma dapat dipahami bahwa semua fenomena baik fisik maupun mental adalah tanpa roh atau jiwa atau anatta. Abhidhamma memungkinkan seseorang untuk mencapai pembebasan mutlak dari semua penderitaan atau duka. Karena Abhidhamma berguna untuk mengembangkan pandangan terang atau vipassana bhavana. Namun, tidak pula dikatakan bahwa Abhidhamma mutlak atau sangat perlu untuk mencapai pembebasan. Karena pengertian dan pencapaian pembebasan semata-mata bergantung pada diri sendiri. Dikatakan bahwa 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Satya yang merupakan landasan ajaran Sang Buddha terdapat dalam diri masing-masing pribadi. Dhamma tidak terlepas dari diri sendiri. Diperlukan pencarian ke dalam diri sendiri dan kebenaran akan tampak atau Rohitassa Sutta. Fenomena fisik atau rupa yang membentuk semua materi dan hal-hal yang bersifat fisik yang dapat dirasakan. Secara umum, fenomena fisik tersusun atas 4 unsur utama atau mahabhuta,
yaitu unsur padat atau tanah, atau batawi, unsur cair atau air, atau apo, unsur panas atau api atau tejo, dan unsur gerak atau angin atau wayo. B. Fenomena mental atau pikiran atau cita, yang disebut juga kesadaran atau winana. C. Faktor-faktor mental atau cetasika yang timbul dan lenyap menyertai pikiran atau kesadaran, misalnya perasaan atau wedana, persepsi atau sanya, dan bentuk-bentuk pikiran atau sangkara. Di sini, pikiran dan faktor-faktor mental sangat sulit dibedakan bagaikan buah apel dengan berbagai sifat atau atributnya, seperti warna, bentuk, bau dari apel tersebut. Dan yang keempat atau terakhir, realitas tertinggi atau nibbana atau nirwana, yang tidak berkondisi, tidak timbul oleh suatu sebab. Hanya keempat fenomena tersebut yang ada di dunia ini, tidak ada yang lain. 3 fenomena pertama merupakan fenomena yang berkondisi atau sangkata dhamma, yaitu fenomena yang timbul dan lenyap sesuai dengan sebab dan kondisi. Mereka tunduk pada hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Dengan timbulnya ini, maka timbullah ini. Dengan lenyapnya ini, maka lenyapnya itu. Ketiganya membentuk semua fenomena duniawi, baik benda mati maupun makhluk hidup. Ketiganya selalu timbul, bertahan sebentar, lenyap, untuk kemudian dilanjutkan oleh fenomena yang serupa tetapi tidak sama. Disebut serupa karena fenomena tersebut disebabkan dan dikondisikan oleh fenomena yang sebelumnya. Disebut tidak sama karena fenomena sebelumnya telah lenyap. Oleh sebab itu, fenomena terkondisi dikatakan selalu berubah atau tidak kekal atau anicca. Karena tidak kekal, mereka tidak memuaskan atau menyebabkan penderitaan atau duka. Lebih lanjut, fenomena berkondisi dikatakan tanpa aku atau anatta, karena mereka hanyalah proses yang bergerak sendiri tanpa adanya suatu pelaku atau agen penggeraknya. Dalam kaitannya dengan fenomena mental, ajaran Buddha menyatakan bahwa pikiran itu sendirilah sang pemikir.